Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Dan seperti biasa nih tentunya di Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Dan kali ini kembali lagi kita akan berbincang bersama BNN Kota Bandung. Kembali lagi juga kita akan terus mengedukasi wargi Bandung nih untuk memberikan informasi seputar bahayanya penyalahgunaan narkoba, ataupun juga kita sebagai insan muda nih bagaimana caranya untuk tetap menjaga diri dari bahayanya narkoba. Dan saat ini katanya sih Indonesia ini sedang darurat ataupun krisis narkoba. Apa sih sebenarnya artinya itu? Nah, kalau misalkan kita bakalan ngobrol sama BNN, kali ini kita ada di segmen podcast Ngurili. Jadi langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kembali lagi nih sama BNN setelah beberapa minggu yang lalu ya Bu ya. Kita kemarin ngobrol-ngobrol juga tentang penyalahgunaan narkoba di Kota Bandung. Tapi mungkin narkoba ini kan adalah salah satu mungkin salah satu objek yang kalau kita menggunakannya secara tidak bijak ataupun disalahgunakan gitu ya Bu ya, pasti akan bahaya, apalagi buat generasi muda mungkin gitu ya Bu ya. Tentunya. Baik. Nah, sebelum kita ngobrol nih Bu, boleh disapa dulu wargi Bandung yang ada di rumah. Silahkan. Hai warga Bandung, semoga selalu sehat dan tentunya bersih dari penyalahgunaan narkotika. Oke. Bu Saras Putri Utami, betul? Betul. Nah, Bu Saras ini merupakan ketua tim P2M ya Bu ya, BNN Kota Bandung, yang tentunya juga tak henti-henti untuk selalu memberikan Bu ya, motivasi untuk sama-sama kita menjauhi penyalahgunaan narkoba, mungkin gitu ya Bu ya? Yes. Oke. Bu, di Indonesia ini kan mungkin kasus narkoba ya, ini kita nggak bisa tutup mata tutup telinga karena mungkin ada aja gitu ya Bu ya. Nah, tapi di Indonesia sekarang disebutkan sebagai darurat narkoba. Itu tuh kenapa sih Bu Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara yang darurat narkoba Bu? Ya, jadi sebenarnya statement untuk Indonesia darurat narkoba itu sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kita sendiri, Bapak Joko Widodo, bahkan itu sejak di tahun 2016. Kenapa disebut darurat narkoba ya? Karena memang tingginya jumlah angka prevalensi penyalahgunaan narkotika. Kalau kita berbicara tentang data penyalahguna narkotika di Indonesia, di Indonesia saat ini survei terakhir kita BNN Republik Indonesia dengan BRIN, bekerja sama dengan BRIN, di survei data terakhir kita di tahun 2021. Ya. Sebelumnya ada survei juga di tahun 2019. Ya. Nah, ada peningkatan dari angka prevalensi sejumlah 1,8 ke 1,95 dari tahun 2019 ke tahun 2021. Kalau kita lihat bersama, perhatikan bersama bahwa di tahun-tahun itu sebenarnya adalah tahun-tahun pandemi ya. Betul. Di mana orang kan di rumah aja gitu. Artinya mungkin kita berpikir bersama bahwa ya seharusnya nggak ada orang pakai narkoba gitu ya. Betul. Tapi nyatanya berdasarkan data justru di tahun 2019 ke tahun 2021 itu terjadi peningkatan angka prevalensi. Yang tadinya di 1,8 meningkat di 1,95%. Kalau diangkakan itu kurang lebih sekitar 3,6 sampai 4,8 juta penduduk di Indonesia yang terpapar penyalahgunaan narkotika. Oke. Gitu. Nah, berarti itu Indonesia sebagai darurat narkoba ya, dikatakan darurat narkoba itu sejak tahun 2016 ya Bu ya, sampai dengan sekarang ada sekitar 3 sampai 4 juta yang terpapar penyalahgunaan narkotika. Nah, kalau itu di Indonesia sih ya Bu ya. Kalau misalkan kita bicara soal Kota Bandung, apakah Kota Bandung ini juga sama Bu dikatakan darurat narkoba atau seperti apa statusnya Bu? Ya. Kalau Kota Bandung sendiri sebenarnya kita dari BNN tidak bisa memberikan statement bahwa darurat atau tidak. Yang kita pakai
statement darurat narkotika itu ya secara keseluruhan Indonesia. Sedangkan untuk angka prevalensi di Kota Bandung sendiri memang untuk penyalahgunaan narkotika itu kita belum ada survei secara khusus di Kota Bandung. Dan kalau berbicara angka penyalahgunaan narkotika itu memang kita tidak bisa mendapatkan angka yang absolut, karena penyalahguna narkotika itu dia sifatnya tersembunyi ya. Beda ketika kita misalnya ada survei pemilu gitu kan. Nah, siapa yang mau milih itu kan kita bisa declare ya, saya belum milih gitu. Betul. Tapi kalau misalnya survei penyalahgunaan narkotika, kita nggak bisa declare bahwa saya penyalahgunaan narkotika gitu, karena mereka akan cenderung bersembunyi gitu. Tapi memang tercatat di survei BNN dengan LIPI di tahun 2019 bahwa Jawa Barat itu merupakan provinsi tertinggi penyalahgunaan narkotika dengan jarum suntik. Sebesar 20%. Jadi sekitar 13.000 masyarakat di Jawa Barat. Ya, di Jawa, kita tahu sendiri bahwa Kota Bandung merupakan bagian dari Jawa Barat. Betul. Dan itu sekitar 13.000 orang. 13.000 orang. Penyalahguna. Untuk di Kota Bandung atau Jawa Barat, Bu? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat 13.000. Iya, karena surveinya pada saat itu hanya memang tingkat provinsi saja. Seperti itu. Gitu. Tapi kalau untuk di Kota Bandungnya sendiri tidak ada angka pasti ya Bu ya, belum ada angka pasti karena belum ada survei secara khusus gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Nah Bu, untuk penyalahgunaan narkoba ini kan mungkin ada beberapa faktor juga ya Bu ya yang akhirnya membuat masyarakat itu sendiri jadi menyalahgunakan narkotika. Karena waktu di podcast sebelumnya juga sudah dibahas mungkin ya Bu ya. Nah kalau dari BNN Kota Bandung sendiri, apalagi kan di